Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di kelas saya. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu instrumen investasi yang ada di pasar modal Indonesia, yaitu reksadana. Ya, reksadana dalam bahasa Inggris disebut dengan mutual funds atau salah satu instrumen investasi yang populer dan banyak dimainkan di berbagai negara termasuk Indonesia. Konsep dasar dari reksadana adalah menghimpun dana dari investor untuk kemudian diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan oleh seorang profesional yang disebut dengan manajer investasi. Dengan berinvestasi melalui reksadana, investor dapat mendapatkan kesempatan untuk memiliki sebagian dari portofolio investasi yang beragam tanpa harus membeli instrumen keuangan atau secara individual. Ini memungkinkan investor untuk memperoleh keuntungan dari diversifikasi investasi dengan modal yang relatif lebih kecil. Selain itu, reksadana juga memberikan akses kepada investor untuk mendapatkan keahlian dan pengalaman manajer investasi dalam mengelola dana mereka. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas lebih lanjut mengenai reksadana, bagaimana cara kerjanya, jenis-jenis reksadana, keuntungan dan kekurangannya, serta resiko yang mungkin dihadapi oleh investor. Selain itu, kita juga akan membahas sedikit tentang ETF atau Exchange Traded Fund, yang merupakan salah satu bentuk khusus dari reksadana. Oke, apa itu reksadana? Reksadana adalah sebuah konsep yang mungkin tidak asing lagi bagi sebagian besar dari kita. Namun apa sebenarnya reksadana itu? Mari kita telusuri lebih dalam. Reksadana adalah buah instrumen investasi yang dirancang khusus untuk memudahkan masyarakat dalam berinvestasi. Bayangkan sebuah keranjang besar yang berisi berbagai jenis buah. Dalam konteks reksadana, keranjang tersebut adalah wadah investasi, sedangkan buah-buah yang ada di dalamnya adalah berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, atau instrumen pasar uang lainnya. Kemudian sebagai investor, kalian mungkin tidak memiliki cukup waktu, pengetahuan, dan sumber daya yang untuk mengelola setiap buah instrumen investasi secara individual. Dan disinilah reksadana masuk. Dengan investasi dalam reksadana, Anda sebenarnya membeli sebagian dari keranjang tersebut, sehingga Anda secara otomatis memiliki saham dari semua buah yang ada di dalamnya. Kemudian manajer investasi adalah individu atau entitas profesional yang bertanggung jawab mengelola dan memutuskan instrumen apa saja yang harus dimiliki dalam keranjang reksadana tersebut. Mereka memiliki keahlian dan pengetahuan yang sangat mendalam tentang pasar keuangan dan berupaya untuk memberikan hasil terbaik bagi para investor. Jadi dengan kata lain, reksadana adalah sebuah solusi bagi kalian yang ingin berinvestasi di pasar modal, namun tidak memiliki keahlian khusus atau waktu yang cukup untuk mengelola portofolio sendiri. Dengan modal yang relatif terjangkau, kalian dapat menikmati keuntungan dari diversifikasi investasi dan keahlian manajer investasi. Kemudian, bagaimana cara kerja reksadana? Mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya reksadana ini bekerja? Prosesnya sebenarnya cukup sederhana, namun di balik kesederhanaannya tersebut, terdapat mekanisme yang cermat dan strategis. Yang pertama adalah investor menyerahkan dana. Tahap dari proses ini dimulai ketika kalian sebagai investor memutuskan untuk menanam dana ke dalam reksadana. Anda dapat membeli unit penyertaan yang bisa diibaratkan sebagai tiket atau saham dari reksadana. Harga unit ini sering disebut dengan nilai aktiva bersih atau NAB per unit. Kemudian yang kedua adalah tugas manajer investasi. Setelah dana terkumpul, tugas berat selanjutnya ada di tangan manajer investasi. Ya, ketika mereka para profesional yang memiliki keahlian dari pengalaman dalam dunia investasi, dengan mempertimbangkan analisis pasar, riset, dan strategi investasi, manajer investasi akan mengalokasikan dana yang telah terkumpul ke dalam berbagai instrumen investasi. Tujuannya apa? Tentunya untuk mendapatkan keuntungan seoptimal mungkin bagi para investor. Kemudian diversifikasi investasi. Salah satu keunggulan dari reksadana adalah diversifikasi. Manajer investasi tidak hanya menempatkan dana pada satu jenis instrumen saja, melainkan menyebarkan dana tersebut di berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Dengan diversifikasi ini, resiko kerugian dari suatu instrumen dapat diminimalisir oleh kinerja positif dan instrumen lainnya. Sebagai analogi, bayangkan kalian adalah pemilik sebuah kapal pesiar, ya kan? Kalian mungkin tidak tahu cara mengemudikannya. Jadi kalian mempekerjakan kapten sebagai manajer investasi, ya dalam hal ini adalah manajer investasi untuk mengemudikannya. Jadi kapten tersebut akan memastikan kapal berlayar dengan aman, menghindari badai, yaitu resiko dalam konteks reksadana, dan mencapai tujuan dengan selamat.
yaitu keuntungan dalam konteks reksadana. Dan dengan demikian, melalui reksadana, kalian dapat memberikan kepercayaan penuh kepada manajer investasi untuk mengelola dana Anda, dengan harapkan mendapatkan keuntungan yang optimal dengan risiko yang terdiversifikasi. Kemudian jenis-jenis reksadana. Dalam dunia reksadana, ada berbagai jenis yang dapat dipilih oleh investor sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi mereka. Mari kita jelajahi lebih lanjut mengenai jenis-jenis reksadana yang ada. Yang pertama adalah reksadana pasar uang atau money market funds. Bayangkan Anda ingin menyimpan uang Anda di dalam tempat yang aman dengan likuiditas tinggi, namun tetap ingin mendapatkan pengembalian yang lebih baik dibandingkan tabungan biasa. Reksadana pasar uang mungkin adalah jawabannya. Jadi jenis reksadana ini berinvestasi pada instrumen yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, seperti sertifikat deposito atau surat berharga negara jangka pendek. Tujuannya adalah menjaga likuiditas pemeliharaan modal sehingga resikonya relatif rendah. Kemudian yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds. Bagi kalian yang mencari pendapatan reguler dengan risiko yang masih terjaga, reksadana pendapatan tetap bisa menjadi pilihan. Jenis ini berinvestasi mayoritas pada efek bersifat utang atau seperti obligasi. Meskipun memiliki risiko yang sedikit lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang, tujuannya adalah menghasilkan aliran pendapatan yang stabil bagi para investor. Kemudian reksadana campuran atau discretionary fund. Bagi Anda yang ingin mengkombinasi antara pertumbuhan modal dan pendapatan, reksadana campuran adalah jawabannya. Seperti namanya, jenis ini mengkombinasikan investasi antara efek bersifat ekuitas atau saham dan yang bersifat utang atau obligasi. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi manajer investasi untuk mengalokasikan dana sesuai dengan kondisi pasar. Kemudian ada reksadana saham atau yang disebut dengan equity funds. Ya, bagi para investor yang berjiwa petualang yang mencari keuntungan maksimal, reksadana saham mungkin sangat cocok. Ya, jenis ini berinvestasi mayoritas pada saham-saham perusahaan. Karena sifatnya yang volatil atau fluktuatif, reksadana saham memiliki potensi keuntungan yang tinggi, namun di sisi lain resikonya juga lebih tinggi. Cocok bagi kalian yang ingin memiliki horizon investasi yang jangka panjang dan mampu menerima fluktuasi nilai investasi. Ya, dengan memahami karakteristik masing-masing jenis reksadana, kalian dapat memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan profil risiko kalian. Ingatlah, setiap jenis investasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagai investor, penting untuk melakukan riset dan konsultasi sebelum membuat keputusan investasi. Kemudian yang selanjutnya adalah keuntungan dan kekurangan reksadana. Sebagai salah satu instrumen investasi yang populer, reksadana tentunya menawarkan sejumlah keuntungan yang menarik. Namun seperti halnya investasi lainnya, reksadana juga memiliki kekurangan. Ya, jadi mari kita telusuri lebih dalam apa saja keuntungan dan kekurangan dari reksadana. Keuntungan yang pertama adalah adanya manajer investasi. Salah satu daya tarik utama dari reksadana adalah adanya manajer investasi, profesional yang memiliki keahlian, pengalaman dalam mengelola portofolio investasi. Dengan keahlian mereka, investor dapat memanfaatkan peluang tanpa harus memiliki pengetahuan mendalam tentang setiap instrumen investasi. Yang kedua adalah aset dapat terdiversifikasi dengan harga yang terjangkau. Dengan modal yang relatif kecil, investor dapat memiliki portofolio yang terdiversifikasi. Ini berarti dana kalian akan disebar ke berbagai instrumen investasi, mengurangi resiko kerugian jika salah satu instrumen mengalami penurunan. Kemudian, keuntungan yang ketiga adalah bisa dijual kapan saja. Reksadana memberikan likuiditas yang relatif tinggi. Jika kita membutuhkan dana, Anda dapat menjual unit penyertaan Anda kapan saja, meskipun beberapa reksadana mungkin memiliki periode tertentu sebelum Anda dapat menjual tanpa dikenakan biaya. Kekurangan reksadana adalah yang pertama adalah biaya untuk manajer investasi. Tentunya keahlian dan pengalaman manajer investasi tentunya tidak gratis. Ya kan? Sebagai gantinya, mereka menekankan biaya manajemen yang biasanya diambil dari total aset yang dikelola. Biaya ini dapat mengurangi total aset pembelian investasi Anda. Kemudian, kinerja buruk manajer investasi. Meskipun manajer investasi adalah profesional, mereka juga tetap manusia yang bisa membuat kesalahan. Ya, jadi kemungkinan portofolio yang dikelola oleh manajer investasi tidak memberikan hasil yang diharapkan. Kemudian harga atau NAV tidak real time. Ya, berbeda dengan saham yang harganya fluktuatif atau berfluktuasi tiap detik di bursa, nilai aktiva bersih atau NAV dari reksadana biasanya dihitung sekali sehari. Ini berarti Anda memungkinkan tidak dapat mengetahui nilai investasi Anda secara real time. Kemudian yang selanjutnya adalah resiko dari reksadana. Setiap bentuk investasi, sering saya sebutkan ya kan, setiap
bentuk investasi pasti memiliki resiko, termasuk reksadana. Meskipun menawarkan diversifikasi dan manajemen oleh profesional, tetap saja beberapa resiko perlu dipertimbangkan oleh investor. Ya, apa saja resikonya? Yang pertama adalah resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Ya, ini adalah resiko yang paling umum dihadapi oleh investor dalam situasi di mana harga dari efek seperti saham atau obligasi yang ada di dalam portofolio reksadana mengalami penurunan, nilai dari unit penyertaan yang Anda miliki juga akan turun. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi makroekonomi, kinerja perusahaan tertentu, hingga isu global. Yang kedua adalah risiko likuiditas. Terkadang dalam situasi tertentu, ya kan, manajer investasi mungkin menghadapi kesulitan untuk menjual aset dalam portofolio dengan cepat tanpa mengalami kerugian yang signifikan. Hal ini bisa terjadi jika sebagian besar pemegang unit reksadana memutuskan untuk menjual unit mereka dalam waktu yang bersamaan. Sekiranya seperti ini, manajer investasi mungkin harus menjual aset dengan harga yang kurang menguntungkan untuk memenuhi permintaan penjualan kembali atau redemptions. Kemudian resiko one prestasi. Ya, resiko ini berkaitan dengan kemampuan pihak penerbitkan efek bersifat utang seperti obligasi untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga atau pokok. Jika penerbit obligasi gagal memenuhi kewajibannya, hal ini akan berdampak negatif pada nilai reksadana. Ya, selain itu, ada juga resiko terkait dengan pihak-pihak lain seperti pialang, bank kustodian, dan agen pembayaran. Dalam kasus ekstrim, bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya mempengaruhi operasional dan kinerja reksadana. Nah, sekilas tentang apa itu ETF, ya, Exchange Traded Fund. Ketika kita berbicara tentang investasi, Anda mungkin sering mendengar istilah ETF atau Exchange Traded Fund. Ya, namun sebenarnya ETF itu apa dan bagaimana ia dapat berbeda dengan reksadana tradisional? Mari kita pelajari lebih dalam. Ya. ETF adalah sebuah inovasi dalam dunia investasi yang menggabungkan karakteristik reksadana dengan saham. Ya, jadi penggabungan esensi antara reksadana dan saham. Dalam esensinya, ETF adalah reksadana yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa, yang mirip dengan cara saham diperdagangkan. Cara kerja ETF yang pertama adalah diperdagangkan di bursa. Ya, berbeda dengan reksadana tradisional yang Anda beli atau jual melalui perusahaan manajemen investasi dengan harga di akhir hari, ETF dapat dibeli atau dijual kapan saja selama jam perdagangan bursa atau harga yang berfluktuasi sepanjang hari. Kemudian yang kedua adalah diversifikasi. Sama seperti reksadana, ETF memberikan investor akses ke portofolio yang terdiversifikasi di berbagai aset seperti saham, obligasi, atau komoditas, tergantung fokus ETF tersebut. Kemudian transparansi. ETF biasanya menawarkan tingkat transparansi lebih tinggi dibandingkan reksadana tradisional. Kebanyakan ETF secara rutin mempublikasikan komposisi aset mereka, memungkinkan investor untuk melihat apa saja yang ada di dalam portofolio dengan lebih jelas. Nah, seiring berjalannya waktu, dunia investasi terus berkembang dan menawarkan berbagai instrumen yang dapat membantu kita mencapai tujuan keuangan. Reksadana dan ETF adalah dua dari sekian banyak pilihan yang tersedia, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Yang sering untuk diingat, yang penting untuk diingat adalah bahwa investasi bukanlah tentang mencari instrumen mana yang sempurna, ya kan? Melainkan tentang menemukan instrumen mana yang sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan profil risiko kalian. Dengan pemahaman yang mendalam dan pendekatan yang bijaksana, kita dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh reksadana dan ETF untuk membangun masa depan yang lebih cerah dan finansial yang lebih stabil. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.